Kristen identik dengan kebebasan seperti yang dunia barat lakukan. Minuman keras, pesta-pesta gitu kan. Coba ada mainkan. Malam tahun baru itu ajaran siapa? Ajaran barat yang mengandung unsur-unsur Kristen, kebebasan. Karena tahun baru dirayakan setelah Natal. Makanya disebutkan Natal dan tahun baru. Bukan Idul Fitri dan tahun baru kan enggak, tapi Natal dan tahun baru. Apa yang dilakukan di tahun baru itu? Pesta-pesta, mabuk-mabukan, kumpul kebo, hotel penuh semuanya tuh guys sampai pagi guys, luar biasa di malam tahun baru. Ada nggak kejadian itu yang maksiat itu terjadi di malam tahun Lebaran, tahun baru Islam? Ini tahun baru Islam nih, besok mau tahun baru Islam. Ada nggak malam itu hotel penuh dengan pasangan muda-mudi maksiat? Ya, tempat perjudian rame, tempat minuman keras rame, ada nggak? Nggak ada. Yang ada itu ada pada malam tahun baru. Ya, siapa itu? Dari mana itu? Dari Arab? Tidak, itu dari Barat. Barat agamanya apa? Kristen. Saya bukan menjelekkan agama sih ya, kita bicara fakta. Ya, jadi yang bertentangan dengan nurani dari Indonesia itu adalah budaya Barat. Ya, Indonesia tidak mengenal budaya Barat. Kita diinvasi oleh budaya Barat. Ya, seperti Afghanistan diinvasi oleh budaya Barat. Jadi Barat tuh di mana-mana mau menguasai guys. Coba mereka mau menerapkan demokrasi. Ibarat gini loh, Barat ketika Barat ya, ingat demokrasi itu berasal dari Kristen ya, demokrasi. Karena dinasti oleh orang-orang Kristen Barat, demokrasi. Mereka mau menyuntikkan doktrin demokrasi di mana-mana, termasuk Indonesia. Itu nggak dipermasalahkan. Coba kalau Arab dengan syariat dipermasalahkan kan, itu nampak ketidakadilannya. Kalau Barat, Kristen Barat bebas itu mau menyampaikan demokrasi, gitu kan? Di mana-mana. Tapi kalau kita berdakwah menegakkan syariat langsung dikatakan teroris. Kalau Amerika, kalau orang-orang itu demokrasi dan lain-lain sebagainya liberal, itu nggak ada orang mengatakan itu kemudian apa teroris, nggak ada. Tapi kalau kita langsung dikatakan teroris lah, kadagurun lah, onta Arab lah, itu luar biasa mereka guys. Narasi mereka ini betul-betul fitnah, betul-betul playing victim, betul-betul apa ya, betul-betul fitnah keji guys, itu namanya. Adat istiadat dan hati nurani asli Indonesia. Coba lihat ya, orang-orang ini tutup aurat kan, ya kan? Ada nggak mereka bergaya kayak di Amerika? Amerika tuh ingat cewek-cewek itu banyak guys ya, pakai celana hot pants. Kalau ke Amerika ya, negara-negara Eropa ya. Jadi kok pakaian adat kayak kita tutup aurat guys. Coba. Bajunya panjang. Ini pakaian adat Minang, Sumatera Utara dan lain sebagainya itu tutup aurat semua. Gak ada yang terbuka. Ya. Kecuali Papua. Karena Papua bukan mayoritas muslim. Yang Papua tuh memang dulu masih yang terakhir merdeka Papua tuh kan. Makanya dibebaskan oleh kita dulu Papua itu. Papua tuh terakhir masih dikuasai Inggris atau Belanda itu guys. Papua dan Timur dulu. Makanya budaya seperti itu gitu. Tapi kalau Anda lihat dari yang lebih dulu yang lebih cepat dibebaskan dari penjajahan Belanda, Portugis itu tengok budayanya. Ya seperti ini di foto ini gitu. Ya, tutup aurat. Yang dekat dengan nuansa ketimuran. Ya, adatnya ketat itu guys. Nggak boleh pacaran, nggak boleh ini semua gitu kan. Makanya adat Minang itu mengatakan, coba adat Minangnya bunyi gini nih. Adat besar di Sarak, syarat besar di Kitabullah. Cocok nggak? Cocok. Coba Anda ganti budaya Minang dengan budaya Barat. Coba Anda bayangkan ya, budaya Minang yang pakaian Minang begini, ganti dengan budaya Barat. Mereka orang Minang ini berubah jadi Minang yang dahulu. Di waktu zaman Pak Koryo, suka main judi, sabung ayam, mabuk, narkoba yang Barat lakukan. Ingat, narkotika itu impor dari Barat. Narkotika itu. Yang paling banyak sekarang tuh ya kasusnya di Amerika sana kan, di Amerika Selatan tuh, di Meksiko sana itu ngeri guys, narkobanya. Di Cina juga sekarang kan. Nah, jadi Cina pun ingat, Cina tuh kenapa ada narkoba? Itu sejarahnya dibawa dari Eropa guys. Ingat ya. Cina narkoba di Cina yang kita diselupkan sekarang ke Indonesia yang bertonton itu awalnya dari Eropa guys. Dari negara Kristen sendiri gitu. Cina itu cuman pemakai lanjutan itu. Berkembang Cina akhirnya mau dibuat tuh Indonesia mana bisa gitu kan. Itu sebabnya terjadi perang Padri. Nah, ya.
perang Padi itu ya adalah untuk mengembalikan semangat jihad orang Indonesia melawan penjajah Belanda. Jadi penyebab perang Padi adalah ketika waktu itu kita lemah melawan Belanda. Kenapa? Karena kita punya semangat jihad. Maka harus dibangun semangat jihad itu. Itu sebab jadi perang Padi. Kalau dulu kita abai, dibiarkan orang ini mabuk, judi, ya gimana mau menang melawan Belanda? Gimana mau melawan Belanda gitu? Gimana mau berjihad? Gitu. Jadi penyebab perang Padi adalah itu. Ya, untuk melawan penjajah Belanda, maka jadi perang Padi. Untuk menyatukan Indonesia, ya, karena Indonesia waktu itu belum satu. Sama kayak waktu TNI membebaskan Irian Barat, Timur Timur dan Papua. Itu kan ada pembebasan Irian Barat judulnya. Itu untuk apa? Untuk mempersatukan Timur Timur, Papua kembali ke NKRI. Itu waktu itu terjadi waktu pertemuan perang Padi. Untuk mempersatukan, ya, agar semuanya punya semangat jihad untuk melawan penjajah Belanda, guys. Kalau ajaran Islam tidak bertentangan dengan adat istiadat dan hati nurani, tidak perlu dipaksa dengan perang. Ingat ya, mereka itu adatnya Islam. Ya, ingat, Pagaruyung itu Islam. Cuman mereka tidak memegang adatnya. Ketika dikatakan Pagaruyung Islam, Mandailing waktu itu Islam, ya, ingat Mandailing Islam, cuma Singamaraja yang bukan, masih animisme itu ketika sejarah. Nah, mereka Islam, guys. Ingat, mereka itu Islam. Pagaruyung itu Islam, bukan Kristen, bukan animisme. Tapi mereka Islam cuma Islam KTP. Kalau mereka ngakui adat Islam, Pagaruyung itu, ya, mereka harusnya melaksanakan yang seperti orang Padi lakukan. Jadi orang Padi itu mengembalikan Islam ke tangan orang-orang Pagaruyung kembali ke Islam. Mereka Islam, tapi nggak menjalankan Islam, adatnya kembalikan sebagai mereka menjalankan adatnya. Sama kayak orang ya, ada orang yang agamanya Kristen, dia tidak menjalankan agama Kristen, dia tidak ke gereja, tidak bayar perpuluhan. Intinya adalah tidak melakukan yang orang Kristen lakukan. Nah, itu dibawa kembali oleh orang-orang kalian kan. Nah, sama seperti itu kompadri. Ya, Pagaruyung itu Islam, ya. Ingat, karena Islam dia tentu ada istiadatnya seharusnya Islam. Tapi dia tidak, dia memakai ada istiadat mana? Orang kafir. Sabung ayam itu kan bukan ada istiadat Islam. Ya, sabung ayam, judi, mabuk itu semua dilarang oleh Islam. Dilarang, guys. Di Kristen dilarang nggak? Buktinya mereka banyak melakukan itu, coba, ya kan? Intinya adalah yang jelas mengharamkan itu Islam mengharamkan itu semua yang dilakukan oleh orang Pagaruyung waktu itu, dia diharamkan Islam, jelas itu dalam agama Islam dilarang semuanya, ya, mabuk, judi, minuman keras gitu, narkoba dilarang, ya kan? Mereka kan tidak ada dilarang itu, kita jelas itu hukumnya haram. Tanya mereka apa hukumnya, mereka bingung, haram nggak ya gitu, karena banyak saya lihat orang-orang Kristen yang minum tua santai gitu. Nah, kalau kita merasa bersalah, guys, hanya orang-orang yang nggak ngerti aja yang minum itu gitu. Mereka tahu itu salah, tapi mereka lakukan gitu. Tapi kalau orang Kristen bingung, guys, ini benar nggak? Benar salah nggak sih? Karena mereka bahkan babi pun mereka halalkan gitu. Kita itu jelas, guys, agama kita jelas. Makanya orang-orang itu mau dikembalikan kepada agamanya. Mereka yang selama ini agamanya cuma KTP, diajak, ayo dong, Anda kan mengikuti agama Anda Islam. Pagaruyung itu kan kerajaan Islam, guys. Cuman tidak mengikuti syariat, maka dibawa kembali ke syariat agamanya. Kenyataannya, kita masih melihat banyak orang yang berusaha untuk memaksakan ajaran Islam dengan teror di Indonesia. Nah, jangan samakan dengan orang-orang ini, ya. Sekali lagi ya, yang melakukan bom bunuh diri. Ingat ya, itu bukan ajaran Islam. Jadi Anda perlu lihat Quran dan hadis, ya. Ketika orang-orang melakukan bom bunuh diri, itu ulama langsung bersuara. Coba, apakah ulama mendukung? Tidak. Ada nggak ulama satu aja ulama bilang gini, itu benar itu dilakukan oleh para pelaku bom bunuh diri benar? Ada nggak? Nggak ada, semua menentang. Bahkan saya pun menentang, guys. Ya. Bom bunuh diri itu adalah sesat gitu. Jadi sekali lagi ya, Anda harus bisa bedakan mana ajaran, mana orangnya. Sama kayak Bentontaran. Ini kalau Anda tambah foto ini, ada foto Bentontaran di dalamnya. Ada foto pelaku pembunuhan keluarga di Inggris kemarin, guys. Ada pelaku yang di teror di Amerika kemarin. Coba. Ada di seharusnya dimasukkan dalam foto-foto ini. Coba. Nah, kalau umat Islam cerdas, kita bisa bedakan mana ajaran, mana pelaku, mana pelakunya, oknumnya. Kalau mereka tidak cerdas, orang Kristen tidak cerdas, mereka menyamakan antara pelaku dengan ajaran agamanya. Ya. Padahal kalau melihat ajaran agamanya, ya lihat di Quran hadis, bukan dilihat pada orang ini. Paham ya? Kalau melihat ajaran suatu agama, dia kitab sucinya.
bukan lihat apa penganutnya gitu guys. Itu logika berpikir seperti itu loh. Sampai saat ini. Perlu kita ingat bahwa korban dari para jihadis ini bukan hanya non-muslim, tetapi juga muslim yang moderat atau Islam abangan. Menurut saya, usaha teman-teman muslim yang moderat untuk mereformasi Islam menjadi agama yang damai bukan ya. Kita memang agama damai. Orang-orang teroris ini yang bunuh diri itu teroris. Kita sepakat katakan itu teroris. Tidak ada satupun ulama yang mengatakan ya orang-orang bunuh diri itu adalah syariat Islam. Enggak, itu bukan syariat Islam. Itu bukan Islam, itu teroris. Maka kita menolak pelaku bom diri. Islam menolak ISIS. Karena bukan Islam guys, paham? Ulama sudah satu suara. ISIS bukan Islam. Pelaku bom diri bukan Islam. Jangan Anda sebut itu Islam gitu. Anda berarti ngawur, nggak ngerti aja Islam berarti. Kekerasan adalah upaya menjaring angin. Orang-orang radikal akan selalu ada di dalam Islam. Karena ingat ya, yang radikal itu tiap agama ada. Di Kristen ada siapa namanya? Bentontaran. Siapa lagi namanya? Pelaku Perang Dunia Pertama Kedua. Siapa lagi namanya? Paus yang menginisiasi semboyan Gospel Glory. Memerintahkan, menginisiasi penjajahan ke dunia pada waktu itu oleh kerajaan Portugis, Kristen dan Katolik Spanyol, juga sambungan Belanda dan lain-lain sebagainya. Inggris juga guys. Jadi orang radikal tuh ada juga penginisiasi perang salib dulu. Penginisiasi kaum Trinitarian yang membantai kaum Unitarian. Orang Kristen di Amerika membantai saksi Yehova di Amerika. Jadi tiap agama tuh ada oknum yang radikal, bukan hanya Islam gitu. Dan kalau kita lihat ya, di Kristen bakal lebih banyak lagi. Kalau Anda baca sejarah ya. Pelaku penjajahan seluruh dunia ini Kristen dulu guys, melalui semboyan Gospel Glory, merata dari Afrika sampai ke Amerika, juga ke Asia juga, gitu. Jadi Anda jangan sebut Islam itu radikal. Yang radikal itu adalah oknum di agamanya. Seperti juga kita juga nggak sebut Kristen itu radikal. Yang radikal itu adalah oknum di agamanya. Siapa itu? Ya Paus tadi, yang meminta yang menginisiasi penjajahan melalui slogan Gospel Glory. Itu radikal itu si Paus itu. Bukan Paus sekarang ya. Paus sekarang saya tidak melihat ada hal itu. Paus dulu, waktu zaman penjajahan Belanda. Itu radikal itu Paus itu. Paus sekarang tidak. Nah, sekarang malah membawa pesan kedamaian Paus sekarang. Jadi Paus pun guys ada yang radikal dan tidak gitu. Bahkan Paus tuh ada yang pedofil dan tidak. Ada lihat ya kasus pedofil di Vatikan tuh dulu ada. Sekarang nggak tahu masih ada apa enggak. Banyak itu guys. Jadi apapun agamanya, ada ulama-ulama yang radikal, ada yang tidak. Pendeta juga ada yang radikal dan tidak gitu. Umat juga begitu. Jangan ada pukul rata gitu. Kok mau Islam ada katakan radikal? Bukan umat Islam, ya. Oknum di dalam agama Islam. Bukan umat Kristen. Oknum di agama Kristen itu baru jujur namanya. Kalau Anda katakan umat Islam radikal, Anda tidak akan selamat tempat lagi. Buat video seperti ini Anda sudah dibunuh Anda. Tapi kan tidak. Anda bebas, bahkan apalagi ini guys sampai sekarang dia masih buat video terus kan. Tapi berarti dia aman masih, dia aman, nyawanya tidak terancam guys. Makanya bisa membuat video-video final seperti ini guys. Kalau Islam seperti itu dia radikal, udah habis sampai lagi ini guys. Jangan lagi dia buat video, belum ada buat video aja guys, sudah dicari ya guys. Tapi tidak faktanya kan. Itu kenapa? Karena Islam itu tidak radikal. Yang radikal itu adalah oknum-oknum di dalamnya, seperti juga bentontaran juga ya, oknum di agama Kristen, penjajah Belanda, Portugis, pelaku Perang Dunia Pertama Kedua, pelaku bom bunuh di Hiroshima Nagasaki, itu radikal tuh, tapi nggak semuanya. Memang itulah wajah Islam yang sesungguhnya. Mungkin kamu bukan Islam radikal. Ya mana dalilnya? Ya, yang orang Islam radikal itu mana dalilnya? Anda jangan ngomong tambah lagi. Kalau Anda ngomong itu Islam, mana dalilnya? Ajaran Islam yang mana? Coba. Jangan samakan oknum dengan ajaran agamanya. Kita nggak pernah mengatakan bentontaran itu adalah Kristen radikal. Enggak, itu oknum guys. Tapi mereka tidak. Maka mereka tuh nggak cerdas orang Kristen ini. Mereka nggak cerdas. Jadi mereka nggak bisa bedakan mana oknum, mana ajaran agamanya guys. Tetapi mungkin anak cucumu menjadi Islam radikal. Menurut saya, satu-satunya cara supaya peristiwa seperti Perang Padri tidak terjadi lagi adalah keluar dari Islam. Ya,
Jadi caranya yaitu caranya supaya tidak ada perang Padri, ya ikut penjajah Belanda. Belanda kan nyebarkan gospel kan, ikut Belanda tuh guys. Jadi anda yang setuju mata paragi keluar Islam sekarang, ikuti Belanda. Belanda kan dulu kan menjajah dengan slogan Gospel Glory, menyebarkan Injil dengan cara menjajah. Kalau ada keluar Islam, berarti anda ikut penjajah Belanda. Kita tidak, kita ikut kompadri. Kita malah akan menegakkan syariat Islam dan bahkan masuk Islam untuk melawan siapa? Melawan penjajah Belanda, Kristen guys. Oke, sekali lagi solusinya bukan keluar Islam, malah kita harus masuk Islam dan malah menegakkan syariat Islam agar kita kuat melawan penjajah guys. Ingat, kita mengusir penjajah Belanda dengan teriakan apa? Apakah dengan teriakan Kristen? Tidak. Allahu Akbar. Ya. Allahu Akbar, Bung Tomo. Ya, bagikan apa? Allahu Akbar. Itu semangat jihad untuk melawan kaum penjajah Belanda yang beragama Kristen dan membawa misi untuk menyebarkan Injil guys, mengkristenkan dunia. Itu makanya dilawan dengan takbir. Jadi upaya kristenisasi dilawan dengan takbir, bagikan takbir. Kalau kita tidak mau dijajah baik secara kehidupan, ya, kekuasaan, harta maupun agama, kita nggak mau dijajah guys. Maka kita tekan takbir Allahu Akbar untuk melawan penjajah kafir Kristen Belanda. Oke? Jadi mungkin sekian dulu video kita kali ini guys. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.